Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaditya Indra Pratama. Saya dari jurusan SIPC 1C. Ke- Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah Basis Data Lanjut yang sudah saya tempuh, yang dimana saya mengambil judul dari project, yaitu implementasi Smart Leaf dalam ekosistem Kota Cerdas Poindra. Untuk latar belakang, dalam era digital saat ini, basis data menjadi komponen yang sangat vital dalam pengelolaan informasi pada saat berbagai organisasi. Salah satu sistem manajemen basis data yang banyak digunakan di dunia industri adalah Oracle Database. Untuk memastikan sistem basis data berjalan secara optimal, aman, dan efisien, diperlukan pemahaman dan penerapan yang baik terhadap administrasi user serta pemanfaatan fitur PL/SQL. Kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung manajemen basis data yang handal. Untuk teori dasarnya sendiri, yang pertama di sini ada administrasi user di Oracle, yaitu berupa pengertian user, role, dan juga privilege. Privilege sendiri adalah hak akses yang spesifik bisa diberikan kepada user atau role buat melakukan suatu tindakan tertentu pada objek basis data. Privilege juga bisa dibagi jadi dua jenis, yaitu sistem privilege, yang dimana hak privilege untuk melakukan tindakan pada tingkat sistem, misalnya create user, create table, dan alter session. Yang kedua ada object privilege, yaitu hak akses untuk melakukan tindakan pada objek spesifik dalam basis data, misalnya select, insert, update, delete pada tabel menu. Yang kedua ada konsep grant and revoke. Dalam Oracle, pengelolaan privilege dilakukan dengan dua jenis utama, yaitu grant and revoke. Grant sendiri digunakan untuk memberikan privilege atau role pada user dan role lain. Dengan perintah ini, administrator dapat mengatur hak akses yang dibutuhkan oleh pengguna sesuai dengan perannya dalam sistem. Lanjut ke pengertian PLSQL. PLSQL sendiri merupakan Procedural Language atau Structured Query Language, adalah ekstensi prosedural dari SQL yang dikembangkan oleh Oracle Corporation pada tahun 1980-an. PLSQL menggabungkan kekuatan SQL dengan fitur-fitur bahasa pemrograman prosedural seperti variabel, struktur kontrol, penanganan kesalahan, dan pemrograman berorientasi objek. PLSQL dirancang khusus untuk memproses data Oracle secara efisien, melakukan logika prosedural kompleks, mengintegrasikan SQL dengan kontrol alur pemrograman, menyediakan blok-blok kode yang dapat dieksekusi. Untuk keunggulan PLSQL sendiri, yang pertama ada integrasi dengan Oracle Database, kedua ada portabilitas, yang ketiga performa tinggi, yang keempat ada keamanan, yang kelima ada modularitas, keenam penanganan kesalahan, 7 ekstensi objek, dan yang terakhir ada pemrograman database. Untuk struktur dasar PLSQL sendiri ada declare, begin, exception, dan end. Yang dimana di sebuah struktur PLSQL, sebuah blok PLSQL memiliki struktur dasar yang terdiri dari 4 bagian utama, yang dimana declare. Declare merupakan bagian awal yang sangat opsional ya, yaitu tempat mendefinisikan variabel, konstanta, kursor, dan tipe data secara custom. Begin, bagian yang dieksekusi. Ini terhitung wajib karena untuk menjalankan sebuah sintaks yang ada di dalam PLSQL, yaitu harus memiliki kata begin. Bagian ini berisi pernyataan eksekusi dan logika pemrograman. Lalu yang ketiga ada exception, yang dimana bagian penanganan eksepsi. Ini bersifat opsional, sama seperti declare yang awal tadi. Yang dimana exception berguna untuk menangani kesalahan atau pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi. Lanjut ke bagian 1, declare. Ini contoh syntaxnya, yang dimana ngedeclare untuk memberi nama Jondo, lalu umur, menggunakan variabel number. Ini untuk memanggil tanggal yang menggunakan variabel date. Sini ada deklarasi konstanta, kurang lebih begini. Lalu ada deklarasi record. Dan yang keempat ada deklarasi kursor. Lanjut ke bagian 2 yang dimana begin. Ini bersifat wajib karena ya sintaks ini tuh yang berfungsi sebagai eksekusi dan logika pemrograman serta manipulasi data. Seperti contoh di bawah ini. Pernyataan penugasan. Lalu struktur kontrol. Serta loop serta penggunaan kursor.
Berikut merupakan sintaks dalam SQL di ILSQL. Di sini ada insert log table, description, log date, values untuk melakukan proses pemasukan data. Tapi sebelum ini biasanya harus diberi grant dulu atau izin supaya bisa merubah user, atau sorry, maksudnya user bisa merubah data yang ada di dalamnya tersebut. Ketiga ada bagian exception. Bagian ini menangani kesalahan atau pengecualian yang mungkin terjadi selama eksekusi. Yang pertama ada exception, menangani pengecualian spesifik when no data found then. Lalu di sini dilanjut dengan sintaks selanjutnya, sama seperti di bawahnya juga, tapi hanya dibedakan di query-nya, yang dimana query tersebut mengembalikan terlalu banyak baris. Lalu di sini ada menangani pengecualian lainnya, yang dimana sintaksnya main other than di BMS garis bawah output titik put garis bawah line. Salah. Oke, lanjut ke bagian 4, yang dimana n ini bersifat wajib karena ini merupakan bagian akhir yang menandai blok PL/SQL yang biasanya diakhiri dengan tanda garis miring yang digunakan buat jalanin blok PL/SQL di SQL Plus atau tools Oracle lainnya. Untuk jenis-jenis blok sendiri ada dua jenis blok, yang dimana blok pertama blok anonim, yaitu blok yang tidak disimpan dalam database dan dieksekusi secara langsung. Yang kedua ada blok bernama, yang mana disimpan dalam database sebagai objek yang dapat dipanggil seperti prosedur, fungsi, paket, trigger, dan tipe objek. Lalu di sini ada query lanjutan dalam PL/SQL. Yang pertama ada function. Peta sintaksnya ini yang di bawah. Yang kedua ada store procedure. Nah, store procedure sendiri adalah blok PL/SQL yang bernama yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan tidak mengembalikan nilai meskipun dapat memiliki parameter output. Kurang lebih begini sintaks basic dari store procedure. Lalu yang ketiga ada trigger. Trigger adalah blok PL/SQL yang dijalankan secara otomatis saat terjadi peristiwa tertentu pada database seperti insert, update, dan delete. Untuk sintaksnya sendiri kurang lebih seperti ini. Dan jenis-jenis trigger ada beberapa macam. Yang pertama ada row level trigger yang dipicu untuk setiap baris yang terpengaruh for each row. Yang kedua ada statement level trigger dipacu sekali pernyataan. Yang ketiga ada before trigger dieksekusi sebelum peristiwa. Yang keempat ada after trigger dieksekusi secara peristiwa. Yang kelima instead of trigger digunakan untuk view untuk menggantikan operasi default. Yang keempat ada transaksi database. Transaksi adalah unit kerja logis yang terdiri dari satu atau lebih operasi database. Kurang lebih sintaksnya bakal kayak gini. Sama, diakhiri juga dengan n. Untuk kontrol transaksi sendiri ada commit yang dimana untuk menyimpan perubahan secara permanen, ada rollback untuk membatalkan perubahan yang belum di-commit, ada save point membuat titik simpan dalam transaksi, lalu ada set transaction mengatur karakteristik transaksi. Yang kelima ada package. Paket adalah sekumpulan prosedur, fungsi, variabel, dan tipe data yang terkait dan dikelompokkan bersama. Untuk spesifikasi paket kurang lebih seperti ini. Lalu ada body paket juga. Berikut merupakan studi terkait dari beberapa referensi untuk materi saya. Baik, sini saya akan lanjut ke landasan teori, yang dimana akan berisi teknologi basis data, bahasa pemrograman, dan tools. Untuk basis data sendiri adalah kumpulan data yang terorganisir sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Berikut adalah beberapa teknologi basis data yang umum digunakan. Yang pertama ada basis data relasional. Untuk beberapa
softwarenya ada MySQL, ada PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan MariaDB. Untuk yang kedua ada base data NoSQL, sini ada MongoDB, Cassandra, Redis, serta Elasticsearch. Lalu ada Neo4j. Untuk bahasa pemrograman basis data biasa yaitu SQL, yang dimana bahasa standar untuk mengelola basis data secara relasional seperti yang tadi PLSQL, lalu ada TSQL dan PLSQL, PGSQL. Untuk bahasa pemrograman yang umum untuk interaksi dengan basis data ada Python, Java, PHP, JavaScript atau Node.js, C#, Ruby. Dan untuk tools manajemen basis data ada PHP MyAdmin, PGAdmin, MongoDB Compass, dplyr, dbyver, MySQL Workbench, Oracle SQL Developer. Untuk kebetulan di project kali ini menggunakan Oracle SQL Developer. Sini ada alat migrasi dan sinkronisasi, ada Flyaway, Wikibase, AWS Database Migration Service. Untuk alat pemantauan dan optimasi ada Prometheus, Grafana, Datadog, serta SolarWinds Database Performance Analyzer. Untuk tools pengembangan ada Docker, Kubernetes, Tablean, Power BI. Untuk ORM atau Object Relational Mapping ada Hibernate Java, Entity Framework C#, Django ORM Python, Squelize JavaScript, Active Record Ruby. Tapi untuk setiap teknologi basis data punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Pemilihan yang tepat juga tergantung pada spesifikasi yang dibutuhkan oleh proyek, seperti volume data, kompleksitas query, skalabilitas, dan persyaratan kesejahteraan. Untuk bab 3-nya, di sini ada perancangan sistem yang dimana analisis kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada dokumen SKPL. Sistem Smart Leaf memiliki fitur utama untuk memantau status penggunaan lift secara real time. Jadi sistem ini tuh bisa digunakan oleh 3 aktor utama, ada mahasiswa, admin, dan juga teknisi. Berikut ringkasan kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Untuk kebutuhan fungsionalnya, mahasiswa dapat melihat status lift secara real time, mulai dari lift aktif, kondisi penuh atau kosong, serta status operasional. Lalu admin dapat memonitoring seluruh lift seperti melihat riwayat penggunaan dan melihat laporan. Untuk teknisi sendiri dapat melihat status lift dan memperbarui status perawatan. Nah, untuk kebutuhan non-fungsionalnya, sistem dapat diakses melalui browser desktop maupun mobile. Data status lift harus diperbarui secara real time. Lalu ada hak akses pengguna dibedakan berdasarkan peran atau role. Perancangan database, diagram IRD. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada diagram relasi. Dilanjut dengan penjelasan masing-masing entitas dan atribut. Di sini ada user, ini atributnya. Lalu ada yang kedua lift, ini atributnya. Yang ketiga ada monitoring lift, ini atributnya. Lalu ada maintenance, dan ini atributnya. Lanjut ke bab 4, implementasi dan pengujian. Di subbab 4.1 implementasi database. Yang pertama di sini saya membuat pembuatan user. Di sini ada 3 user yang saya buat, yang dimana ada admin, teknisi, dan mahasiswa. Lalu saya beri akses, minimal connect, dan resource pada ketiganya. Lanjut ke pembuatan tabel. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai
implementasi dan pengujian dari sebuah database yang sudah saya buat di project 1. Dan di sini ada pembuatan user, dan dimana kita membuat user dulu di Oracle. Di sini saya membuat 3 user, lalu memberi hak akses kepada ketiganya. Lalu saya lanjut ke pembuatan tabel. Tabel user diganti nama menjadi users karena user di Word di Oracle. Nah, kurang lebih begini sintaksnya. Lalu di sini kita membuat tabel leaf, lalu tabel monitoring leaf, dan tabel maintenance. Lalu kita juga membuat activity log. Kurang lebih begini sintaksnya. Lanjut ketiga, penerapan constraint. Sini ada alter table leaf, alter table leaf lagi, lalu ada alter table user. Lalu masuk ke 4.2 di mana implementasi query lanjutan. Di sini ada role dan privilege. Jadi saya membuat 3 role di sini. Pertama, membeli akses kepada admin, yang dimana dia bisa mempunyai izin ke table user, table leaf, table monitoring leaf, table maintenance, dan table activity log. Lalu di sini kita memberi akses juga teknisi ke table monitoring leaf, table maintenance, table leaf, dan table user. Lalu di sini juga kita memberi hak akses pada mahasiswa, yang dimana dia bisa terhubung dengan table leaf dan table monitoring leaf. Lalu di sini memberikan role kepada user. Di sini kita memberi role kepada admin, teknisi, dan juga mahasiswa. Untuk view sendiri di sini untuk mengecek status leaf terkini, mereka memakai analytic function yang sama, lebih seperti ini. Lalu di sini ada riwayat maintenance, lebih seperti ini sintaksnya. Lalu ketiga ada statistic leaf, lebih begini sintaksnya. Lanjut lagi ke C, yang dimana start procedure, kurang lebih begini sintaksnya. Sini ada juga trigger, kurang lebih begini sintaksnya, dan juga ada function, kurang lebih begini, serta ada transaksi database. Lanjut ke penutup. Baik, berdasarkan hasil analisis dan perancangan serta implementasi yang telah dilakukan pada sistem Smart Leaf, mampu menyediakan informasi monitoring leaf secara real-time kepada mahasiswa, admin, dan teknisi. Fitur-fitur yang dikembangkan meliputi pemantauan status leaf, leaf aktif, kondisi penuh atau kosong, catatan history monitoring, dan manajemen riwayat perawatan leaf. Sistem ini telah dirancang dengan struktur base data yang mendukung kebutuhan tersebut serta berhasil diuji dengan skenario dasar seperti insert data, join data, monitoring, dan riwayat maintenance. Ada beberapa saran mungkin untuk pengembangan lebih lanjut. Smart Leaf dapat ditingkatkan menjadi beberapa saran berikut, seperti menambah fitur notifikasi otomatis untuk memberitahu pengguna jika ada leaf yang punah atau mengalami gangguan. Lalu ada integrasi dengan sensor IoT secara langsung agar data monitoring lebih akurat dan real time. Yang ketiga ada pengembangan dashboard, visualisasi data yang lebih interaktif agar monitoring lebih mudah dipahami oleh pengguna. Yang ini alhamdulillah sudah kami mulai implementasikan. Yang keempat ada penerapan autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan keamanan dan akun pengguna. Dengan selesainya implementasi ini diharapkan sistem Smart Leaf dapat menjadi solusi pendukung kenyamanan dan efisiensi dalam menggunakan Leaf di lingkungan kampus Polindra. Kurang lebih ini data besarannya. Dan ini lampiran-lampiran hasil sintaks yang sudah saya masukkan ke dalam SQL Developer. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.